Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas soal dan jawaban dari Learning Champ Bimbingan KSN dan KSM tahun 2021, hari ketiga terakhir ngezoom ya. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita bahas. Nomor 1, jenis tanah humus adalah jenis tanah organisol. Tanah ini cocok untuk budidaya tanaman padi, nanas, dan kelapa. Hal ini disebabkan tingginya kandungan A, B, C, atau D. Jawabannya adalah B, hara. Nomor 2, perhatikan tabel macam kebutuhan di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk kebutuhan sekunder bagi siswa SMA adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah B, A1, sepeda motor, B2, tas sekolah, C2, laptop. Berikutnya, nomor 3, apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar siswa dapat belajar nilai kedaerahan sambil mengembangkan potensi wilayah daerah adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, sekolah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seni tarian daerah. Nomor 4, perhatikan peta Indonesia berikut. Tanda panah tersebut menunjukkan bandar udara. Ini ya, A, B, C, atau D. Jawabannya adalah B, Supadio. Ini adalah di Kalimantan Barat. Berikutnya, nomor 5, perhatikan tabel jumlah penduduk dan JNP beberapa negara di dunia. Berdasarkan tabel tersebut, negara yang paling maju dan dalam pertumbuhan ekonominya adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, yaitu W. Bagaimana cara menghitungnya adalah kalian coba JNP ini dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, yang tertinggi adalah yang W ini ya. Nomor 6, lengkapi timeline awal sejarah perjuangan bersenjata bangsa Indonesia berikut ini. Manakah kelengkapan timeline berikut ini yang benar? Ini ya, yang kosong ini diisi. A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. 28 bulan 10 45 adalah Padang Area. Pertempuran Surabaya 10 bulan 11 1945. 20 bulan 1145 adalah pertempuran Ambarawa. Berikutnya, nomor 7, perhatikan pokok pasar konkret dan pasar abstrak. Dapat diidentifikasi berdasarkan A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C, komunikasi antar penjual dan pembeli. Konkret itu nyata, abstrak itu tidak nyata, seperti pasar saham ya, bursa saham. Kalau yang konkret ini seperti di pasar yang jualan sehari-hari. Nomor 8, pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai ciri pada masa Orde Baru adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D, 2, 4, 6. Pembangunan ekonomi mengandalkan bantuan modal asing. Nomor 4, sektor agraris berbasis pembangunan pedesaan menjadi prioritas. Dan nomor 6, menguatnya peran militer melalui penerapan konsep dui fungsi. Nomor 9, gambar aktivitas nelayan di bawah ini menunjukkan interaksi manusia dalam kegiatan A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D, ekonomi. 10, imunisasi MMR, mumps, measles, dan rubella ditunjukkan untuk mencegah penyakit A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C, gondong. 11, perhatikan peta kepulauan Indonesia berikut. Lokasi yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah pelabuhan laut. Yang ini ya, A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C, Bakauheni, daerah Lampung ini ya. Lanjut. 12, Indonesia berada tidak jauh dari zona subduksi. Gejala yang timbul dari kondisi ini adalah banyaknya rangkaian gunung berapi. Oleh karena itu, gempa yang sering terjadi adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah A, vulkanik dan tektonik. 13, pernyataan yang benar terkait sifat
prasasti dan asal kerajaan ditunjukkan pada A, B, C atau D yang sesuai. Isi adalah C. Prasasti kedudukan bukit bersifat Buddhis berasal dari kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di channel PRIS nih ya, tentang kerajaan Hindu-Buddha serta peninggalannya. 14. Perhatikan foto flora berikut. Flora Moras Makraura pada gambar di bawah berasal dari Indonesia bagian paling banyak ya. Indonesia bagian mana? A, B, C atau D? Isi adalah A, barat. Berikutnya 15. Perhatikan konsep intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang sektor industri berikut. Pertanyaannya, kegiatan yang termasuk intensifikasi produk ditunjukkan pada nomor A, B, C atau D. Isinya adalah B, 1 dan 3. Mengurangi jumlah kecelakaan kerja. Nomor 3, menyelenggarakan pelatihan. Nomor 16, pernyataan yang benar terkait tokoh, peristiwa, atau karyanya pada masa perkembangan kerajaan Islam di Indonesia ditunjukkan pada A, B, C, atau D. Jawabannya adalah A. Pemberian izin kepada James Lancaster dari Sultan Iskandar Muda untuk berdagang di daerah Aceh adalah taktik untuk melawan Belanda. Berikutnya 17. Wilayah Indonesia yang memiliki tipe iklim AF antara lain A, B, C atau D. Isi adalah A, Sumatera. Untuk materi tipe iklim AF ini adalah materi SMA ya. Jadi kalian bisa browsing iklim AE, AF, ada AW gitu ya. 18. Awal masa penjajahan barat di Indonesia didorong oleh politik ekonomi merkantilis. Hal ini dapat diidentifikasi dari karakter organisasi dagang VOC yang lebih mementingkan aspek A, B, C atau D. Ya, kepada militer karena ada hak oktroy ya, hak istimewa. Ini materi di channel PRIS juga lengkap ya. 19. Perhatikan peta di samping. Jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan peninggalan tradisi kapak lonjong ditunjukkan dengan tanda. Ini gambarnya dari sana memang gini ya, kurang jelas. A, B, C atau D. Kapak lonjong berarti daerah Indonesia Timur ke sini nih ya. Adalah C, garis putus-putus kecil ini ya. Berikutnya, nomor 20, perhatikan ciri struktur pasar pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, karakteristik pasar persaingan monopolistik adalah A, B, C atau D. Jawabannya adalah B, A1. Banyak penjual jenis barang tertentu. B2, penjual bisa mengatur harga. Dan C1, barang dapat saling menggantikan. 21. Perhatikan upacara pesta laut. Jika dilihat dari peralatan dan benda-benda yang digunakan, menunjukkan bahwa interaksi manusia dengan kebudayaan A, B, C atau D. Jadi pertanyaannya adalah benda-benda ya. Jawabannya adalah artefak. Artefak itu adalah benda. Berikutnya 22. Peranan utama rumah tangga pemerintah dalam arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow of economic activity adalah A, B, C atau D. Isinya adalah C, pengatur kegiatan ekonomi. Materi ini pun lengkap di channel PRIS nih ya, materi kelas 8. 23. Perhatikan gambar rumah adat suku Laut Bajo. Rumah tersebut menunjukkan bentuk interaksi manusia dengan ini ya, A, B, C atau D. Jawabannya adalah C, lingkungan alam. 24. Ciri-ciri kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada periode masa Mesolitikum adalah A, B, C atau D. Jawabannya adalah C, lukisan di dinding gua dan bercocok tanam. Nah ini kalau di buku siswa kan ada berburu tingkat sederhana, berburu tingkat lanjut gitu ya. Namun secara perkembangan ekonominya, Mesolitikum ini sudah mulai bercocok tanam, yaitu dengan cara berladang, menebang hutan, kemudian ditanami. Kalau tidak subur lagi, mereka akan pergi. Jadi ciri khasnya kalau Mesolitikum ini masih semi sedenter ya, semi menetap. Semi menetap itu berarti dia tinggal di gua. Kalau yang Paleolitikum dia masih nomaden, berpindah-pindah.
Lalu bedanya dengan Neolitikum apa? Kalau Neolitikum dia sudah tidak tinggal di gua, tapi dia sudah menetap, sudah bisa membuat rumah dan mengolah alam secara maju ya. Jadi tidak ditinggal pergi. Jadi sudah bisa mengolah, bukan hanya sekedar berladang ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau Mesolitikum ini sudah mulai mengenal ya, mulai. Namun kalau di buku memang meramu tingkat lanjut. Nah, meramu tingkat lanjut ini dia tinggal di gua, ada lukisan di gua dan mengenal bercocok tanam ya. Lanjut. 25. Perhatikan peta di bawah ini. Letak daerah Yunan sebagai wilayah asli nenek moyang bangsa Indonesia ditunjukkan oleh angka berapa? 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah C, 3 ya ini. Cuman peta ini kurang jelas ya, dengan Yunan itu kan Cina. Kalau nomor yang hijau ini kan Laos. Kalau yang warna biru gelap ini adalah Vietnam. Ini pink Kamboja ya. Jadi sebenarnya ya pertengahan di sini perbatasan ya. Nomor 3 itu di daerah Yunan. 26. Perhatikan promosi berikut. Raos, kalau bahasa Sunda Raos itu adalah enak ya, adalah festival budaya untuk memperkenalkan makanan khas Priangan disertai sajian musik tradisional Sunda. Kegiatan ini dinilai positif untuk meningkatkan minat masyarakat. Manakah tindakan kontraproduktif? Nah, kontraproduktif berikut ini yang dapat menghambat kesuksesan budaya tersebut. Ini gambarnya. A, B, C atau D? Jawabannya adalah D, membuang sampah sisa makanan di sekitar area festival. Jadi banyak sampahnya nih ya. Berikutnya 27. Perhatikan konsep berikut. Ciri sistem tanam paksa ditunjukkan pada pilihan berikut, yaitu nomor tanam paksa ya. A, B, C atau D? Jawabannya adalah C, 2, 3, 6, dan 8. 2 oleh Van den Bos. 3. Pajak berupa hasil bumi. 6. Tanaman ditentukan oleh pemerintah. Dan 8. 1830 sampai 1870. Ini materi kelas 8 di channel PS juga lengkap ya. 28. Manakah lembaga sosial yang paling efektif untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi penyimpangan sosial tawuran pelajar? A, B, C atau D? Jawabannya adalah A, keluarga, karena keluarga itu adalah pertama dan utama ya. Berikutnya ini slide terakhir. Perhatikan data perjuangan diplomasi melalui KMB berikut. Pernyataan di atas mencerminkan konferensi antar Indonesia ya. Jadi konferensi antar Indonesia sebagai latar belakang diselenggarakannya KMB adalah A, B, C atau D? Jawabannya adalah B, 2 dan 4. Dr. Muhammad Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia. Dan nomor 4, Sultan Hamid II memimpin delegasi BFO. Nomor 30, manakah pernyataan berikut yang tidak termasuk dampak globalisasi dan pembangunan ekonomi terhadap tata nilai dan institusi keluarga? Yang tidak termasuk adalah A, B, C atau D? Jawabannya adalah A, minat generasi muda untuk menikah dan memiliki keturunan rendah. Seharusnya tinggi ya di zaman globalisasi ini. B, melakukan imitasi orang barat yang tidak sejalan oleh orang timur. Ya, ini dampak globalisasi. Orang lebih fokus pada nuclear family. Nuclear family itu ada keluarga inti ya, ayah, ibu, dan anak. Individualisme ya, individualisme, imitasi yang tidak sesuai dengan orang timur. Orang tua sibuk bekerja sehingga kurang mendapat perhatian. Benar. Jadi yang tidak termasuk dampak globalisasi adalah A, karena seharusnya bukan rendah tapi tinggi ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.